Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alziti Kasim. Baik, di playlist kali ini saya akan mengajarkan tentang bahasa pemrograman Python. Pada playlist kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada operator, ada perulangan atau while for, terus ada percabangan atau control flow, terus ada fungsi, ada kelas atau objek dalam Python, terus ada kita beralih ke bagian struktur data yaitu list, tuples, set, dan dictionary. Baik, untuk materi pertama kita menuju ke materi operator. Oke, jadi pada video kali ini pada pembelajaran kali ini saya menggunakan text editor Visual Studio Code, dan nanti di beberapa materi saya juga akan menggunakan text editor online yaitu nih repl.it, karena ada beberapa warning yang tidak tampil di Visual Studio Code. Oke, pertama kita buat dulu sebuah folder untuk menampung file-file kita, misalnya tutorial Python. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini kebetulan langsung mengarah ke foldernya. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu begini cara bukanya, kita lalu tinggal ini drag aja. Oke, foldernya sudah terbuka. Oke, karena ini di dalam operator sendiri di Python ada terbagi banyak jenis operatornya. Di pembahasan pertama kita bahas tentang arithmetic operator. Untuk file Python sendiri dia berekstensi .py nih. Oke, terus kita atur dulu beberapa. Dan sama seperti di operator matematika sederhana, di Python juga terdapat yang namanya penjumlahan atau di simbolnya dia itu ini tambah. Misalnya begini, kita buat sebuah variabel angka 1, kita beri nilai misalnya 10, lalu angka 2 kita beri nilai misalnya 2. Nah, di variabel dalam Python tidak bisa begini ya, tidak boleh ada spasi untuk penamaan variabelnya. Kalau misalnya mau di spasi bisa ganti dengan underscore. Lalu di Python sendiri tidak ada titik koma. Titik komanya tidak berpengaruh. Dan di Python sendiri juga indentasi atau spasinya harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya begini, angka 1, kalau misalnya kita mau jumlah, kan biasanya kalau di matematika kan 10 tambah 2. Ini juga sama seperti di matematika biasa, angka 1 ditambah angka 2. Supaya lebih jelas kita buat begini. Hasil sama dengan nih. Lalu print angka 1 tambah angka 2 sama dengan hasil. Oke, kita save lalu kita run. Nah, itu 10 ditambah 2 sama dengan 12. Oke, untuk lebih kita pindahkan ke samping untuk lebih jelasnya. Oke, nah tuh. Terus di Python sendiri juga di arithmetic operatornya ada juga pengurangan. Simbolnya sama juga dia minus. Oke, misalnya kita copy ini,
hasil sama dengan angka 1 kurang angka 2. Tuh. Maka kalau kita jalankan lagi, kita clear dulu, kita jalankan. Ini sama seperti ada juga perkalian, sama dia seperti itu matematika biasa, simbolnya dia dengan bintang, bukan dengan X tapi dengan bintang. Ada juga pembagian juga, nih pakai garis miring dia. Kalau kita copy, maka bisa kita buat begini. Ini sengaja saya spasi ya supaya lebih kentara, kalau gini kurang enak dilihat. Terus ini bisa kita buat gini. Oke, kalau kita clear, lalu kita jalankan lagi, kasih begini. Nah, ini dia. Di Python sendiri, untuk misalnya pembagian begini, maka dia hasilnya adalah float. Tidak sama seperti di pas pemrograman lainnya. Kalau misalnya integer dibagi integer, hasilnya integer. Tidak, kalau integer ditambah float, maka akan menjadi error. Sedangkan kalau di Python sendiri, integer dan floatnya itu nanti sudah cerdas dia Pythonnya, jadi ketahuan. Oh, kalau integer ditambah integer ditambah float itu nanti dijadikan hasilnya float. Misalnya begini, kita ganti angka 2-nya menjadi 2,0. Kalau kita jalankan, nah ini 10 ditambah 2,0 hasilnya float kan. Integer ditambah float, integer dibagi dikurang float, hasilnya float. Integer dikali float, hasilnya juga float. Nah gitu. Jadi kita tidak perlu permasalahkan tentang tipe variabelnya, apakah dia integer atau float. Python sudah mengurus itu di balik layar. Oke, terus di Python juga ada yang namanya modulus atau sisa bagi. Sisa bagi apa maksudnya? Misalnya begini, sisa bagi di simbolnya dia persen. Jadi kan kalau 5 sisa, supaya jelas gini aja ya, kedua sama dengan misalnya 3. Kalau sisa bagi modulus tuh kita jalankan. Nah 10 modulus atau 10 modulus 3 sisanya 1. Itu maksudnya 10 dibagi 3 kan, 3 kan kalau yang mendekati 10 itu 3 kali 3 9. Nah berarti sisa baginya itu maksudnya 10 dikurangi dengan perkalian 3 yang mendekati 10, 3 kali 3 tadi. Jadi 10 kurang 9 itu sisa baginya 1. Kalau misalnya kita kembalikan angka 2 nya kembali menjadi 2, maka kita jalankan lagi. Nah sisanya dia 0. Maksudnya bagaimana? Kan kalau 2 itu 10 bagi 2 kan sisa 5 bisa. Beda dengan tadi kalau 10 bagi 3 kan hasilnya 3, sekian. Nah kalau ini kan dia 2 kali 5 itu hasilnya 10. Pas dia kan, jadi 10 kurang 10 hasilnya 0. Itu maksudnya modulus. Terus ada lagi dia double slash begini. Ini dia pembagian tapi dibulatkan ke bawah. Misalnya kalau ada komanya. Misalnya kayak kita kembalikan tadi. Ini angka 2-nya kita ubah menjadi 3. Ini kan jadinya 3, sekian ke bawah kan. Kalau misalnya kita bagi-bagi slash, ini apa sebutannya ya, saya lupa. Maka kita lihat sini tuh, kalau yang biasanya kan begini, ini bedanya. Kita clear dulu supaya jelas. Nah ini
Oh, lupa tandanya. Ulang, kita ulang. Nah, itu 3,3 sekian. Dengan kalau yang double slash begini, dia ininya dibulatkan ke bawah. Gitu. Oke. Terus di Python juga ada yang namanya perpangkatan. Nah, kalau perpangkatan di Python sendiri, dia itu menggunakan ini bintang-bintang. Jadi kalau misalnya kita copy lagi ya, kan biasanya di beberapa bahasa ada yang gini ya, lupa ya, ada kayaknya deh itu. Jadi 10 dipangkatkan dengan 3 sehingga akan 1000. Nah, ini kenapa di sini 3? Karena kita sudah mengubah angka 2-nya di sini. Itu jadi angka 2-nya yang awalnya 2, kalau kita buat begini, kita masukkan lagi angkanya, kita assignment lagi. Nanti angka 2-nya berubah menjadi nilai yang kita masukkan yang terbaru sini. Gitu. Jadi 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Oke. Mungkin itu dulu untuk tutorial Python untuk operator aritmatik. Semoga bermanfaat.